Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam sehat bagi kita semua. Eh, Terima kasih Bapak Ibu peserta pelatihan pengujian kualitas susu yang sangat-sangat hebat. Ini entrepreneur-entrepreneur susu sejati, juragan-juragan susu se-Jawa Timur dan se-Jawa Tengah. Nah, saya lihat ini wajah-wajahnya sangat ceria, sangat ini, glowing-glowing ya. Ini masih muda-muda semua. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, langsung saya share aja materinya hari ini. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ilfamik Anirata. Nanti Bapak Ibu langsung bisa scan di barcode-nya ini ya. Jadi nanti ada nomor HP saya, rumah saya. Jadi langsung nanti Bapak Ibu kalau mau ke Batu setelah pelatihan ini bisa mampir langsung ke rumah saya boleh. Atau kita berhubungan sharing-sharing aja nanti terkait pengujian kualitas susu ataupun olahan hasil susu langsung bisa sharing di nomor HP yang tertera di sini. Nanti 2 jam setengah ya hampir 135 menit ke depan bersama saya hari ini kita mengaplikasikan uji keadaan susu di mana uji keadaan susu ini sebagai jaminan keamanan pangan. Bapak Ibu kemarin sudah saya sampaikan kepada ketua kelas nggih, untuk bahan ajarnya sudah disampaikan, sudah dibaca atau hanya disimpan aja atau gimana? Sudah diterima tapi. Sampun, Sudah, Bu. Bu. Oke, untuk bahan ajar sudah. Kemarin bahan ajarnya untuk pengujian kualitas susu hari ini ya. Tapi Bapak Ibu kemarin hari pertama sudah mendapatkan materi dari Ibu Bonjo Tri Andajani terkait dengan dasar-dasar pengujian kualitas susu serta pengambilan sampel yang biasanya kita ambil di lokasi ini ya, pengumpulan susu. Nah, yang di sini hari ini kita pengujian kualitas susu. Menurut Bapak Ibu nih, pengujian kualitas susu ini penting nggak sih? Kalau nggak penting ini kenapa? Kalau misalnya penting ini kenapa? Silakan kalau ada yang mau berpendapat, kenapa pengujian kualitas susu ini perlu? Monggo, Oke, Bu. Sebelumnya, silakan. perkenalkan, saya Ya, Nasa dari ya. Banyuwangi. Baik, Eh, Bu Nasa, silakan. ya, jadi untuk pengujian kualitas susu ini sangat-sangat penting ya. Ya. Apalagi susu ini kan akan didistribusikan ke konsumen. Nah, jadi kita perlu menguji supaya kualitas susunya ini terjamin untuk dikonsumsi ke masyarakat. Gitu. Siap. Bagus, terima kasih Bu Nasa. Mungkin ada teman-teman yang lain ini ada pendapat yang lain nih, misalnya dari Pak Rifki atau siapapun atau Pak Rifki, silakan. Eh, izin perkenalkan nama saya Rifki, saya dari Ya, Boyolali. baik. Saya sependapat dengan Ibu Nasa, yang dimana Ya, pengujian susu itu sangat penting dilakukan. Nah, selain mm-mm. untuk menjaga kualitasnya sebelum didistribusikan, tapi juga Siap. dapat memberikan pengelompokan atau grading pada susu. Baik. Jadi kalau untuk Pak Rifki nih pentingnya untuk grading ya. Baik Bapak Ibu, ini pendapatnya sama masuk ya Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa ini. Jadi untuk menjaga kualitas susu sama ada grading susu. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ini kita ingin nanti hasilnya belajar Bapak Ibu karena tadi penting untuk pengujian kualitas susu. Maka nanti kami harapkan Bapak Ibu setelah mempelajari dan mengaplikasikan uji keadaan susu ini dengan baik dan benar. Sehingga kenapa menjamin keamanan pangan yang salah satunya yaitu susu ini menjadi keamanan pangan bagi konsumen kita biar terjamin. Dan kami harapkan nanti Bapak Ibu setelah melakukan uji organoleptik, uji fisik, uji alkohol ini dan serta uji kebersihan, Bapak Ibu bisa menerapkan dengan baik nanti bisa di KUD-nya masing-masing.
gitu. Nah, salah satunya kita ini belajar tentang kesehatan susu, di mana kesehatan susu ini sebagai usaha atau upaya untuk mendapatkan susu yang aman, sehat, kutu, halal, dan asuh sejak dari pemerahan. Nah, sehingga dengan kesehatan susu yang seperti ini, pastinya akan menjamin keamanan produk olahan susu dengan konsep safe from the table. Jadi sehingga olahan susu ini harusnya aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Apalagi atau masyarakat nanti misalnya susunya Bapak Ibu bisa diekspor gitu ya. Ini bisa. Jadi ini harus aman, sehat, utuh dan halal. Sehingga dengan adanya ini kita butuh pengujian kualitas susu. Salah satunya uji kualitas susu seperti apa? Ini kemarin mutu susu sapi sudah ya Bapak Ibu bahwa ada proteinnya tinggi, lemak tinggi, dan lain-lainnya. Nah, salah satu tujuan pengujian kualitas susu ini yaitu sama seperti Bu Nasa tadi sampaikan bahwa dapat melindungi masyarakat dan konsumen khususnya dari pemalsuan produk. Seperti yang disampaikan Pak Rifki juga bisa sebagai sarana penggolongan kualitas susu atau milk grading. Jadi nanti susu setelah kita uji biasanya untuk uji kelayakan untuk grading 1, grading 2, dan grading 3. Seperti itu. Nah, untuk memasuki yang utama yaitu uji keadaan susu ini uji kebersihan. Bapak Ibu sudah pernah melakukan uji kebersihan susu? Bukan kebersihan lokasi ini ya, laboratoriumnya, tapi uji kebersihan susunya. Sudah pernah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, siapa ini yang bisa nih kita sharing-sharing aja nih untuk kebersihan yang pernah dilakukan Bapak Ibu? Monggo dipersilakan. Saya izin ya, Bu. Oke, Pak Kalau Rifki silakan. di tempat kami itu uji kebersihan tuh semisal dari apa? Sekian liter, Mm, semisal 20 mm, liter susu, nah itu mm, diambil sedikit saja untuk baik, diuji dengan menggunakan kertas sarin atau kain saring ya. secara double gitu, double layer gitu, Bu. Oke, iya, Kemudian iya. akan apa nampak kotorannya gitu, nah itu bisa dilihat kalau susunya itu kotor gitu, Bu. Siap. Ini sama dengan tempat kami ya, seperti ini ya, Pak. Jadi kita ada ini, langsung kita kasih. Ya, seperti ini mungkin Pak Rifki. Nah, nggih, seperti ini, Bu. Ya, Sama. berarti sama semuanya kita lakukan. Nah, nanti Bapak Ibu menerapkannya seperti ini, nggih. Jadi langsung kita ada susu, kita saring seperti ini. Nanti biar kita tahu nih kotorannya ada di kertas saringnya seperti itu. Sebelum ke uji organoleptik, saya mau tanya Pak Rifki untuk susunya di Boyolali sekarang harganya berapa nih? Kalau dari peternak sendiri 12.000, Bu. Oh, 12.000. Itu Oke. kualitas yang bagus ya, Bu ya, Bapak ya. Ya, kualitas yang bagus, Oke, Bu. oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita ke uji organoleptik, ada pertanyaan atau kita langsung aja lanjut? Mungkin saja, Bu. Oke, kita ke uji organoleptik ya Bapak Ibu. Di sini uji organoleptik ini ada rasa bau warna, nggih. Jadi sebagai salah satu metode penilaian yang menggunakan indera manusia untuk menilai kualitas dan sensori susu. Nah, salah satunya ini ada perubahan warna Bapak Ibu, di mana perubahan warna susu ini dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain kontaminasi bakteri, proses oksidasi, kerusakan komponen susu, dan adanya enzim tertentu. Nanti misalnya Bapak Ibu menemukan susu peternaknya berwarna kuning kecoklatan, ini karena adanya kontaminasi bakteri atau oksidasi. Kalau bisa menemukan dari warna yang merah muda sampai merah, ini biasanya adanya bakteri tertentu seperti Serratia messense atau kontaminasi darah. Biasanya misalnya ambingnya sapi ini kena mastitis, dia masih berdarah. Ternyata waktu diperah tercampur dengan susu yang bagus. Ini bisa nanti warnanya susunya merah muda sampai ke warna merah. Nah, kalau ada warna hijau atau kehijauan, ini susu, ini karena adanya bakteri Pseudomonas. Nah, semua perubahan warna susu, warna kuning, merah sampai ke hijau. Kalau Bapak menemukan, tolong jangan diterima susunya, langsung kita buang karena ini adanya kontaminasi bakteri dan tidak layak untuk kita konsumsi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, untuk uji alkohol ini
suatu uji yang memeriksa dengan cepat keasaman susu, di mana kita menggunakan alkohol sebesar 70%. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam susu, di mana kestabilan sifat koloidal protein susu ini tergantung pada selubung air yang menyelubunginya. Nah, kalau misalnya alkohol yang mempunyai sifat dehidrasi ini kita campurkan ke susu, maka protein susu ini akan terakumulasi kalau susunya kondisinya tidak bagus. Jadi dia akan pecah seperti tahu susu gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kondisinya bagus, ini susu tidak apa-apa. Uji alkohol ini bisa diterapkan di mana-mana. Jadi saya rasa teman-teman sudah melakukan uji alkohol ya di tempatnya. Oh, Ya boleh sudah. dong kita sharing nih siapa yang uji alkoholnya sama nggak dengan kita. Monggo Bapak Ibu, silakan kita sharing aja dulu untuk uji alkohol. Oke, Bu, saya izin menyampaikan terkait Baik, Mbak uji Bu Nasa. alkohol yang kami lakukan di Banyuwangi itu kami Mm-mm, menambahkan alkohol dengan konsentrasi 75% sebanyak 5 mili dan susunya mm-mm. juga 5 mili, Bu. Intinya 1:1 ya Bu Ya, ya. 1:1, Bu. Siap, nggih. Sama Bapak Ibu yang kita lakukan di sini, kita pakainya 3 mili aja. Jadi kita masukkan tabung reaksi, kemudian kita campur alkoholnya, kita kocok-kocok, nah nanti kita ketahuan susunya positif atau negatif. Nah kalau misalnya tidak ada seperti ini tabung reaksi, bagaimana? Kita pakai sendok bisa, kita pakai gelas bisa. Intinya susu sama alkoholnya itu 1:1. Oke, bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih. Semoga nanti sama nih yang lain-lainnya selain di Banyuwangi, di Boyolali, Semarang juga melakukan seperti ini untuk uji alkoholnya. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan uji didih Bapak Ibu nanti. Uji didih ini kita gunakan untuk apa? Menilai kualitas susu segar dan mendeteksi potensi masalah yang diakibatkan antara karena kontaminasi bakteri atau ketidakstabilan komponen susu. Jadi kalau susunya Pak Rifki atau susunya Bu Nasa ini kualitasnya baik, ini tidak akan pecah bila kita panaskan. Tapi sebaliknya pasti akan rusak bila dipanaskan. Nah, penggumpalan ini terjadi karena apa? Karena susu sudah asam akibat aktivitas mikroba. Dan uji ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian saat pengolahan susu khususnya dengan perlakuan pemanasan. Seperti apa? Susu pasteurisasi, keju, yogurt. Kalau ini misalnya kita lakukan uji didihnya ternyata dia pecah, maka otomatis susunya nggak bisa digunakan untuk mengolah susu dan lain-lain seperti itu. Dari uji didih ini, reaksi kimia yang terjadi yaitu yang pertama, ada denaturasi protein, ada koagulasi kasein, dan penguraian laktosa pada pengaruh terhadap lemak susu. Selain itu, ada perubahan pH. Jadi semakin rendah pH-nya, maka susunya ini akan mudah pecah. Mungkin seperti itu, Pak, Bapak, Ibu, uji keadaan susu yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Sebelum kita ke evaluasi, Bapak, Ibu bisa menyimpulkan, mungkin ada teman-teman yang mau menyimpulkan untuk kegiatan hari ini, atau saya yang menyimpulkan. Monggo, disimpulkan aja, Pak Rifki atau Bu Nasa atau Bapak, Ibu yang lainnya, silakan. Kita simpulkan dia. Nah, ini begini. Jadi saya harapkan Bapak Ibu kualitas susu yang baik ini akan memberikan jaminan keamanan pangan dan menurunkan resiko penyakit yang ditimbulkan oleh kontaminasi mikroba atau zat kimia berbahaya. Seperti itu. Nah, dari kesimpulan ini nanti Bapak Ibu kemarin sudah ini ya dibagi kelompoknya, kelompok 1, 2, 3. Nah, saya harapkan hari ini setelah pelatihan, Bapak Ibu mengerjakan tujuan pengujian keadaan susu itu seperti apa, kemudian melakukan tahapan uji kebersihan seperti apa, masukkan di PPT, besok kita diskusi bersama. Jadi masing-masing eh, tua kelompoknya menyampaikan untuk evaluasi seperti ini, tujuan pengujian sama tahapan uji kebersihan. Oke, bisa disepakati Bapak Ibu? Nggih, sakit. Baik. Bisa, Bu, bisa, nggih. Eh, siap. Terima kasih. Besok saya tunggu ya Bapak Ibu. Ini harapan saya bahwa pengujian kualitas susu ini
adalah sebagai salah satu investasi untuk kesehatan dan keselamatan kita dan konsumen Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan kita melakukan pengujian kualitas susu hampir setiap hari. Ya, setiap hari kalau ada susunya, Bapak Ibu, biar kita selamat dan kita sehat. Mungkin seperti itu. Eh, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, langsung bisa WA atau hari ini langsung kita tutup aja, Bapak Ibu, karena sudah waktunya istirahat, ya, Bapak Ibu. Tolong jaga sehatnya. Sampai bertemu besok. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih, live ya Bapak Ibu. B.